Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Febriani dari kelas MN24E. Pada video kali ini, saya akan merefleksi kembali pembahasan dari sesi 1 sampai sesi 7, agama dan etika, dengan konsep refleksi keislaman, memahami agama Islam dan etika dalam kehidupan. Nah, studi Islam itu bukanlah hanya sekedar memahami ajaran secara teoritis, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai yang mampu membentuk karakter, moral, dan cara hidup seorang muslim dalam konteks sosial modern. Nah, selama 7 pertemuan kemarin, kajiannya itu meliputi dasar-dasar agama Islam, pokok-pokok ajaran, moralitas, hingga implementasi dalam bidang sosial, ekonomi, dan keberagaman. Nah, di refleksi kali ini tuh saya mencoba untuk menghubungkan konsep-konsep tersebut dengan pengalaman pribadi serta realitas yang saya amati sehari-hari. Nah, pada pertemuan yang pertama yaitu membahas tentang pengantar kajian agama Islam. Kajian Islam merupakan usaha ilmiah dan spiritual untuk memahami agama secara komprehensif, meliputi aspek akidah, syariah, akhlak, sejarah, dan pemikiran. Nah, bagi saya, pengantar ini tuh membuka sudut pandang bahwa Islam tuh tidak hanya untuk dipeluk, tetapi juga dipelajari secara rasional dan kritis. Nah, Allah juga menegaskan bahwa mempelajari agama adalah kewajiban, karena pemahaman agama itu akan memberikan kita arahan hidup. Sebagaimana dalam Quran surat Muhammad ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fa'lam annahu la ilaha illallah, yang artinya ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, ayat ini tuh menekankan bahwa fa'lam tuh mendahului amal. Nah, dari sini tuh saya menyadari bahwa identitas keagamaan itu perlu dilandasi dengan ilmu, bukan sekedar seperti warisan keluarga atau apalah. Nah, melalui kajian ilmiah ini, saya tuh mulai memahami bahwa referensi Islam dalam menjawab isu-isu kekinian seperti pluralisme, etika ekonomi, dan moralitas sosial. Pada sesi kedua yaitu kita membahas mengapa sih manusia itu harus beragama. Nah, pertanyaan ini tuh membawa saya pada refleksi yang mendalam. Apakah makna religiulitas dalam kehidupan modern yang serba instan? Nah, dari perspektif Islam, agama itu memberikan tujuan hidup, ketenangan batin, dan pedoman moral, sehingga secara fitrah manusia itu memang cenderung mencari sesuatu yang lebih tinggi dari apa yang dia mau atau dari dirinya sendiri. Nah, Allah pun berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya yaitu fitrah Allah yang telah menciptakan manusia atas fitrahnya tersebut. Nah, agama itu bagi saya adalah kompas yang bisa menyelamatkan diri dari kekosongan nilai. Tanpa agama, manusia itu mudah kehilangan arah dan terjebak ke dalam relativisme moral. Dalam kehidupan pribadi, saya tuh merasakan bahwa nilai-nilai agama membuat saya lebih mampu mengontrol emosi, mengambil keputusan secara etis, dan bertanggung jawab atas tindakan yang saya lakukan. Pada pembahasan ketiga yaitu kita membahas tentang pokok-pokok ajaran Islam. Nah, pokok-pokok ajaran Islam ini mencakup 3 pilar utama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak.
ketiganya itu saling berkaitan dan memang tidak bisa berjalan secara sendiri-sendiri. Yang pertama yaitu akidah. Nah, akidah di sini tuh mengajarkan keyakinan kita terhadap Allah, malaikat, kitab dan rasul, hari akhir dan takdir. Nah, akidah ini tuh memberikan kita mengajari kita untuk berbuat kuat, memberikan dasar pada perilaku. Nah, akidah yang kuat itu akan memberikan kepada kita tuh dasar pada perilaku-perilaku di kehidupan kita. Yang kedua yaitu syariah. Nah, syariah itu mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hablum minallah, seperti ibadah, dan dengan sesama yaitu hablum minannas atau muamalah. Nah, syariah ini tuh memberikan struktur moral yang jelas pada kehidupan kita. Nah, yang terakhir yaitu akhlak. Nah, akhlak tuh merupakan dimensi yang paling terasa dalam kehidupan sosial. Nabi Muhammad pernah bersabda yang bunyinya innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, ketiga pilar membentuk satu kesatuan. Jadi memang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Akidah tanpa akhlak akan melahirkan fanatisme. Syariah tanpa akidah akan menjadikan ritual yang memang kosong, dan akhlak tanpa syariah akan menjadikan moralitas tanpa arah. Sesi keempat kita membahas tentang moralitas dalam Islam. Nah, moralitas Islam tuh mencakup kejujuran, amanah, adil, sabar, empati, dan menghargai perbedaan. Nah, moralitas ini bukan sekedar teori, tetapi juga nyata diterapkan dalam perilaku sehari-hari. Allah pun memerintahkan keadilan di kehidupan sehari-hari dengan firman Allah surat An-Nahl ayat 90, yang artinya itu sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat baik. Nah, di ayat ini tuh saya menyadari bahwa moral dalam Islam tidak hanya dilakukan ketika diawasi manusia, tetapi berlandaskan kesadaran bahwa Allah pun selalu melihat apa yang kita perbuat. Nah, inilah yang membuat nilai moral dalam Islam tuh bersifat konsisten, tidak terpengaruh oleh situasi. Pada pertemuan kelima kita membahas tentang etika bisnis dan ekonomi Islam. Nah, etika ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Nah, bisnis itu tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga harus diikuti dengan prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari penipuan. Nabi Muhammad pernah bersabda yang bunyinya man ghasyana falaisa minna. Artinya itu barang siapa yang menipu kami maka ia bukan termasuk golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Nah, etika ini tuh membuat saya memahami bahwa keberkahan rezeki itu tidak hanya dilihat dari jumlah uang, tetapi dari cara kita berusaha untuk mendapatkannya. Nah, Islam tuh menolak praktik riba, eksploitasi, dan monopoli karena memang bisa merusak keadilan sosial. Nah, dalam realitas sehari-hari, prinsip ini tuh bisa diterapkan dengan cara sederhana, tetapi seperti tidak mengambil keuntungan berlebihan dan berlaku jujur dalam transaksi. Pertemuan keenam kita membahas tentang kebebasan beragama dalam etika sosial. Nah, Islam memandang kebebasan beragama sebagai hak fundamental manusia. Tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Seperti firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim la ikrahu fiddin,
yang artinya tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, dalam masyarakat yang majemuk, ayat ini tuh menjadi dasar penting untuk menghargai perbedaan. Nah, saya belajar bahwa toleransi itu bukan berarti mencampur adukan keyakinan kita, tetapi juga menghormati hak orang lain yang berbeda-beda. Nah, dalam interaksi sosial, saya mulai belajar lebih terbuka terhadap teman yang memiliki latar belakang keagamaan yang berbeda tanpa bersikap diskriminatif. Nah, pada sesi terakhir itu, sesi kemarin kita membahas tentang pluralitas agama dalam Islam. Nah, pluralitas bukan ancaman, tetapi kenyataan sosial yang memang harus dihadapi dengan bijak. Islam tuh mengakui bahwa keberagaman adalah bagian dari kehendak Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Hud ayat 118 yang artinya itu seandainya Tuhanmu menghendaki, niscaya Dia menjadikan manusia satu umat. Nah, keberagaman ini menguji kedewasaan iman kita. Semakin kita memahami konsep pluralitas, semakin kita sadar bahwa Islam tuh mengajarkan untuk kita berdialog, bukan konfrontasi, atau mengajarkan kita tuh saling menghormati, bukan memaksakan kehendak kita. Jadi bukan memaksakan apa yang kita inginkan tuh harus dituruti. Nah, dari ketujuh pembahasan tadi, saya tuh menyimpulkan bahwa ajaran Islam tuh memiliki dimensi yang holistik, yang dimana yang mencakup rasionalitas, spiritualitas, etika, dan tanggung jawab sosial. Pada refleksi ini tuh mendorong saya tuh untuk terus mempraktikkan nilai-nilai Islam dalam kesehari-harian dengan kesadaran, keikhlasan, dan komitmen moral. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.